Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ada dewan juga semuanya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pemilihan umum. Sebagaimana pertemuan yang kemarin bahwa sudah dibahas tentang pemilihan umum berkaitan dengan materi-materi apa saja yang akan kita bahas. Dari RPS sudah dijelaskan materi-materi yang akan dibahas dan bahan-bahan buku-buku ajar yang harus kita siapkan. Baik, untuk materi sekarang adalah berkaitan dengan pemilu. Kita awali dengan penjelasan tentang pemilu itu, kita awali dengan pengertian pengertian dan apa saja yang harus diketahui di awal materi pemilihan umum itu sendiri. Baik, yang pertama adalah pemilihan umum. Oke, pemilihan umum. Apa yang adik-adik semuanya, saudara semuanya ketahui tentang pemilihan umum? Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum sama dengan pemilu nggak? Sama. Pemilihan umum sama dengan pilkada nggak? Tidak. Pemilihan umum sama dengan pemilihan nggak? Baik, ada bahasa tentang pemilihan umum yang termuat dalam undang-undang. Rejim undang-undang pemilihan umum. Pemilihan umum yang selanjutnya adalah disebut pemilu. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, di mana rakyat berdaulat untuk secara politis untuk memilih wakil-wakilnya. Jadi sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik itu provinsi ataupun kabupaten kota, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah pemilu, di mana pemilihan umum yang selanjutnya pemilu. Ada juga rejim undang-undang tentang pilkada yang selanjutnya bahasa umumnya adalah pilkada. Tapi dalam bahasa undang-undangnya adalah pemilihan umum yang selanjutnya adalah pemilihan. Kalau pilkada, karena pengaturan tentang pemilihan umum itu ada pemilihan umum untuk memilih legislatif dan presiden, ada pemilihan umum atau pemilihan untuk memilih kepala daerah, ada juga pemilihan umum untuk memilih kepala desa yang masing-masing mengaturnya memang berbeda. Oke, nah untuk sekarang materi yang sekarang adalah mengenai pemilihan umum. Oke, selanjutnya, nah dalam proses pemilihan umum itu sendiri, misalkan kemarin 2024 ya, 14 Februari itu ada yang namanya tahun politik, yang mengatakan tahun politik, gitu kan, tahun politik, di mana di situ atau ada yang bilang bahwa adanya pesta demokrasi. Berarti di situ adanya namanya adalah penyelenggaraan. Nah, penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Jadi, pemilu itu ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh peserta pemilu. Nanti kita akan bahas yang namanya penyelenggaraan pemilu itu apa, siapa, dan peserta pemilu itu siapa. Ya, jadi penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Pertanyaannya adalah siapa penyelenggara pemilu itu sendiri? Ada yang tahu siapa penyelenggara pemilu? KPU, Komisi Pemilihan Umum, siapa lagi? Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Selanjutnya DKPP. Apa itu KPP? Penyelenggara pemilu adalah lembaga, gitu kan. Jadi pemilu itu diselenggarakan oleh suatu lembaga, kan tidak oleh eksekutif atau legislatif. Tapi penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang semuanya adalah
sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD provinsi ataupun kabupaten kota. Jadi penyelenggara pemilu nah, ini semuanya adalah KPU. Bawaslu, yang masing-masing ini semuanya adalah merupakan satu kesatuan. Jadi nggak bisa ngomongin siapa penyelenggara pemilu adalah KPU punya. Utuh penyelenggara pemilu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jadi ini merupakan satu kesatuan. Cuman kadang-kadang masyarakat atau kita mengetahui penyelenggara pemilu hanya KPU saja, yang terkenalnya KPU. Biasanya KPU jadi ajang segala macam ada salah tentang pemilu, KPU yang salah, gitu kan. Itu kan pokoknya ada masalah, masalah apapun biasanya KPU yang salah. Tapi kita semua harus mengetahui yang namanya penyelenggara pemilu itu adalah suatu lembaga yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP yang merupakan satu kesatuan. Oke, selanjutnya ini komisi pemilihan. Siapa atau apa lembaga komisi pemilihan umum itu sendiri? Nah, komisi pemilihan umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Jadi sekali lagi, komisi pemilihan umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi. Ya, tugas utama Bawaslu itu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi ada KPU yang menyelenggarakannya, ada Bawaslu yang mengawasi pelaksanaan dari penyelenggara tersebut, dan selanjutnya ada yang namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jadi kalau misalnya ada KPU ataupun Bawaslu yang melakukan pelanggaran kode etik, maka yang memproses selanjutnya adalah DKPP. KPU itu terdiri dari KPU RI, gitu kan? KPU RI, ada KPU provinsi, ada KPU kabupaten. Nah, selanjutnya di bawahnya ada yang namanya Panwascam, gitu kan? Ada PPK, ada PPS, dan di PPS itu ada yang namanya KPPS. Kalau Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten, yang sifatnya tetap. Dari mulai kecamatan ada Panwascam, ada PKD, dan ada PTPS. Nah, kalau itu ad hoc, pokoknya penyelenggara pemilu yang dari kecamatan ke bawah itu sifatnya ad hoc. Kalau sampai kabupaten itu adalah tetap, sifatnya tetap. Nah, itulah penyelenggara-penyelenggaranya. Nanti kalau misalkan ada pelanggaran kode etik, maka semua masyarakat kalau bisa menemukan adanya pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu, maka bisa melaporkan ke DKPP. Nanti DKPP lah yang memproses lebih lanjut berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Selanjutnya, nah kalau ada penyelenggara, ada tahapan, berarti di situ ada yang namanya peserta, gitu kan? Ada yang peserta, turnamen sepak bola, ada panpelnya, sudah siap, ada wasitnya, peserta mana? Nah, siapa pesertanya dalam pemilu? Peserta pemilu adalah partai politik. Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR,
anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota. Jadi untuk memilih DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota adalah pesertanya adalah partai politik. Siapa peserta untuk memilih DPRD? Pesertanya adalah perseorangan untuk pemilu anggota DPRD. Perseorangan. Dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi untuk pemilihan legislatif itu adalah untuk pemilihan DPR RI, DPRD itu partai politik pesertanya. Untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan, dan untuk presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan. Itu urutannya dari mulai pemilu, apa itu pemilu, gitu kan? Siapa penyelenggaranya dan siapa pesertanya. Itu kita harus mengetahui itu terlebih dahulu. Selanjutnya, nah, apakah semua partai politik jadi peserta pemilu? Enggak. Jadi untuk mengikuti pemilu itu, partai politik itu mendaftar kepada KPU dan nanti KPU melakukan verifikasi. Apakah partai politik tersebut bisa menjadi peserta pemilu atau tidak? Ada beberapa tahapan untuk dilakukan verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu umum. Ada dimulai verifikasi administratif, terus ada verifikasi faktual. Ada beberapa proses yang dilakukan untuk melakukan proses tahapan pendaftaran partai politik supaya jadi peserta. Selanjutnya, nah, asas pemilu. Benar asas pemilu? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Apa itu langsung? Tanpa perantara. Rakyat bisa memilih langsung tanpa perantara. Langsung berarti masyarakat sebagai pemilih, masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara. Umum berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan. Jadi tidak berlaku untuk seluruh warga negara. Bayang pemilu seluruh warga negara ada 200 juta orang gitu kan. Akan tetapi yang dimaksud umum itu adalah bagi masyarakat atau warga negara yang sudah memenuhi persyaratan tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial lainnya. Semuanya sama. Ya, umum semuanya, tapi yang sudah memenuhi syarat. Dan ini bebas. Bebas berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos sesuai keinginannya. Rahasia berarti dalam menentukan pilihannya pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Dijamin kerahasiaannya. Tentu sulit pemilih itu sendiri memproklamarkan ketika sudah mencoblos, saya mau mencoblos si A, saya mencoblos si B, gitu kan? Berarti sudah tidak rahasia lagi. Ya, jadi dijamin. Apakah nanti anggota KPPS mengetahui siapa yang dicoblos oleh kita? Tidak. Karena kan ada di bilik suara ya. Itu ada dana TPS itu kan ada dana TPS. Nah, di sini ini ada meja, ini ada bilik suara, ada bilik suara. Ini ada yang namanya. Nah, ini ada petugas KPPS. Petugas KPPS itu ada 7. Ada
dan 2 orang pengaman TPS. Pengaman TPS. Nah, ini adalah petugas yang pertama untuk ini ada Bapak lupa lagi jam berapa berkaitan dengan absen ya. Daftar pemilih di sini, daftar pemilih. Ini ada petugas seperti ketika masyarakat di sini ada yang namanya papan DCP. Daftar kalau di sini ada papan, di sini ada petugas, ini peserta masuk, ini masuk dulu, langsung masuk di sini kan. Ini ada fungsi untuk nunggu. Setelah itu ada panggilan untuk diberikan yang namanya surat suara. Setelah itu ada petugas nomor 5 kalau tidak salah, petugas nomor 5 mengarahkan mana bilik suara yang kosong. Bilik suara yang kosong nanti diarahkan. Setelah itu ini ada petugas juga untuk mengarahkan sesuai surat suara. Kalau kemarin ada berapa surat suara untuk pilih? Kalau nggak salah ada 5 ya. Ada 5 surat suara. Di sini diarahkan. Takutnya salah memasukkan ke kotaknya ya. Ini ada petugas dan di sini ada petugas lagi untuk lista ya. Dan di sini exit keluar. Di sini ada petugas. Ini dana TPS. Selanjutnya ini langsung mau bebas rahasia, jujur dan adil. Di atas peraturan. Dalam pelaksanaan kita harus sesuai dengan aturan yang ada. Jangan pernah melaksanakan di luar peraturan. Kalau kita melaksanakan sesuai dengan aturan, maka kita jangan pernah takut kalau misalkan ada orang yang mau istilahnya berdemo dan sebagainya. Kita harus yang jelas kita harus sesuai dengan aturan. Begitu pula kalau misalkan penyelenggara pemilu. Dalam penyelenggaraan itu bukan berarti tidak ada masalah. Banyak masalah. Akan tetapi kitanya, kalau misalnya jadi penyelenggara, kita selaku penyelenggara harus mempunyai integritas dan harus profesional. Ada beberapa prinsip dalam penyelenggaraan pemilu. Ada prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Nah, ini apa itu integritas? Itu kalau misalnya kita mau berintegritas, kita harus jujur. Penyelenggara pemilu berdasarkan niat untuk semata-mata terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi kelompok atau kelompok. Jadi kalau misalnya kalian mendengar kata integritas, ini harus jujur. Yang kedua mandiri. Yang ketiga adil. Adil dalam penyelenggaraan pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajiban. Betul. Inilah kalau yang penyelenggara harus berintegritas. Prinsip-prinsipnya ini jujur, mandiri, adil, dan akuntabel. Selanjutnya profesional. Dalam penyelenggaraan pemilu harus berkepastian hukum, mesti pasti. Aksesibilitas maksudnya adalah dalam menyiapkan sarana prasarana itu jangan lupa bagi orang atau kaum kelompok yang difabel disabilitas. Tertib, terbuka, selanjutnya profesional, efektif, efisien. Inilah prinsip-prinsip penyelenggara dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi, kalau kita simpulkan bahwa pertemuan hari ini kita sudah membahas yang namanya pengertian daripada pemilu itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian pemilu. Yang selanjutnya pemilu, di mana pemilu ini ada yang namanya penyelenggaraan, dan
Penyelenggara itu siapa? Ada yang namanya penyelenggara. Siapa penyelenggaranya? Satu, KPU. Selanjutnya dalam proses penyelenggaraan itu ada yang namanya tahapan penyelenggaraan. Dari tahapan penyelenggaraan ini ada yang namanya penyelenggara itu ini penyelenggaranya ada asas pemilu. Asas pemilu itu apa? Dan penyelenggaranya harus dalam pelaksanaannya harus mempunyai apa, memegang prinsip penyelenggaraan dan harus integritas, mempunyai integritas. Nah, dari tahapan itu ada yang namanya persiapan sebuah pelaksanaan, ya, pelaksanaan pencoblosan. Ini yang sudah kita bahas dari apa yang sudah kita bahas tadi. Mungkin ada yang bertanyakan? Ya. Pak, tadi kan ketika pemilihan umum sudah pasti ada yang dipilih dan ada juga yang memilih. Pertanyaan saya, apa syarat menjadi pemilih pada pemilihan umum? Syarat untuk jadi pemilih tadi dikatakan yang namanya umum. Umum itu berarti berlaku untuk semua warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat. Syaratnya apa untuk jadi pemilih? Yang pertama adalah dari segi umurnya harus 17 tahun pada waktu pencoblosan. Pas ulang tahun 17, misalkan 14 Februari pas 17 tahun gitu kan, bisa mencoblos. Yang kedua, yang satu warga negara Indonesia, yang kedua umur 17 tahun, yang ketiga sudah menikah atau pernah menikah. Ya, tiba-tiba ada orang yang baru umurnya 16 tahun tapi sudah menikah, boleh nggak? Boleh. Atau pernah menikah, apa itu pernah menikah? Sudah cerai hidup dan mati, itu diperbolehkan. Jadi warga Indonesia umur 17 tahun atau menikah, mau pernah dan ini semuanya, kalau semuanya ini sudah terpenuhi, maka sudah terdaftar oleh petugas pendaftaran pemilih, didaftar dalam DPP. Proses pemutahiran daftar pemilih itu diawali dari mulai daftar pemilih sementara DPS, ada DPP, yang suka ada yang namanya DPPB dan sebagainya. Yang jelas syarat untuk pemilih itu kalau sudah memenuhi syaratnya, maka didaftar dalam daftar pemilih. Itu ya. Ada lagi? Tahapan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum diadakannya pemilu, Pak? Oke, ada beberapa tahapan tadi sudah Bapak jelaskan berkaitan dengan tahapan-tahapan pemilu itu sendiri. Nah, ada tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi tahapan penyelenggaraan pemilu itu diawali dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Jadi dimulai dari perencanaan dulu. KPU melakukan perencanaan, diawasi oleh Bawaslu. Jadi Bawaslu itu melakukan pengawasannya melekat pada saat dimulainya perencanaan, tapi melakukan perencanaan. Yang kedua, dilakukan pemutahiran data pemilih, gitu kan? Kan yang namanya masyarakat dinamis ya, ada tidak berdiam diri dalam satu
ada yang pindah dan sebagainya, ada yang lahir, ada yang meninggal, maka data pemilih harus dimutakhirkan. Memutakhirkan data pemilih. Yang ketiga, ada pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Siapa yang menjadi peserta pemilunya, partai politik atau perseorangan untuk DPR, data dulu, nanti dilakukan verifikasi oleh KPU. Selanjutnya, penetapan peserta pemilu. Setelah dilakukan pendaftaran, setelah dilakukan verifikasi, apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, gitu kan? Maka kalau memenuhi syarat itu ditetapkan sebagai peserta pemilu. Partai politik mana saja yang menjadi peserta pemilu ditetapkan. Gitu kan? Pasangan calon yang memenuhi syarat ditetapkan. Itu selanjutnya ini penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Tiap kabupaten masing-masing misalkan DPRD-nya berbeda jumlah kursinya, ditetapkan jumlah kursinya. Dan daerah pemilihannya seperti apa? Daerah pemilihan. Oke, selanjutnya untuk masalah pencalonan presiden dan wakil presiden, terus ada yang namanya masa kampanye. Ada banyak masa kampanye, terus ada masa tenang, 3 hari sebelum pencoblosan itu masa tenang, yang selanjutnya pemungutan dan perhitungan suara. Jadi pada hari itu dilakukan pemungutan suara yang banyak. Dikenal kita adalah pencoblosan itu berakhir dimulai dari jam 7 sampai jam 13. Setelah itu dilakukan perhitungan suara, terus ada rekapitulasi berjenjang dari mulai PPK, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Selanjutnya ada penetapan hasil pemilu, berapa jumlahnya ditetapkan, posisinya untuk partai mana saja. Terus selanjutnya yang sudah terpilih dilakukan pengucapan sumpah janji. Itu jadi ada beberapa tahapan penyelenggaraan pemilu itu, dari mulai persiapan, dari mulai perencanaan sampai pengucapan sumpah dari anggota yang terpilih. Itu ada lagi pertanyaan? Ada? Baik, kalau nggak ada, Bapak cukupkan sampai di sini, dan minggu depan kita akan membahas berkaitan dengan sistem pemilihan umum. Bagaimana sistem pemilihan umum? Ada sistem distrik dan ada sistem proporsional, gitu kan? Dan bagaimana sistem pemilihan umum di Indonesia? Ada sistem pemilihan umum di dunia itu berbeda-beda. Dan nanti kita bahas tentang sistem pemilihan umum secara global di dunia seperti apa, dan nanti kita bahas berkaitan dengan sistem pemilihan umum yang dianut atau yang dilaksanakan di Indonesia. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.